Islam itu mudah dan indah. Islam adalah anugerah Allah, Tuhan semesta alam untuk manusia. Islam itu rahmat, bukan beban. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 2, Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu terbebani. Islam itu solusi, bukan masalah bagi hidup manusia. Karena itu semua kehidupan manusia telah diatur dengan baik dan sempurna oleh Islam. Mulai dari perkara yang paling pribadi sampai masalah sosial budaya. Semua diatur oleh Islam dengan indah. Namun uniknya, meskipun Islam adalah ajaran samawi ataupun wahyu, tetapi sangat bersifat fitri ataupun manusiawi. Bahkan Rasulullah mengabarkan agama Islam itu mudah. Rasulullah selalu memilihkan yang paling mudah apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan. Banyak sekali kemudahan dalam Islam. Dan apabila Islam yang mudah ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka kita akan melihat keindahan Islam dalam hidup kita, sebagaimana indahnya hidup Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat sekalian, mari kita berislam secara total dan rasakan kemudahan dan keindahan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, sahabat-sahabat semuanya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang memaknai Islam, terutama temanya adalah tentang akidah. Pembahasan sebelumnya kita bicara syahadat, la ilaha illallah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga kesaksian Muhammad Rasulullah. Ketika kita bicara la ilaha illallah, maka nanti kaitannya dengan akidah. Muhammad Rasulullah nanti kaitannya dengan syariat dan akhlak. Akidah, syariat, akhlak ini adalah 3 cakupan ajaran Islam yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Dan syariat juga kalau kita ibaratkan itu, kalau dalam sebuah perlombaan lari, maka syariat itu seolah-olah ataupun ibaratnya adalah tanda bukti pendaftaran registrasi. Jika dalam perlombaan lari misalnya seorang ikut berlari, kita lihat yang berbaju ataupun berkaos putih, yang lainnya berkaos orange, dia ikut berlari tapi dia tidak mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia, maka dia tidak akan diakui sebagai pemenang meskipun dia faktual menjadi orang pertama yang masuk garis finish. Demikian pula bagi seseorang yang beramal soleh, sebanyak dan sebesar apapun amalnya, namun ketika dia tidak bersyahadat ataupun menolak keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, maka amalan-amalannya menjadi fata morgana, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nur ayat 39. Dan orang-orang kafir ataupun yang menolak keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jadi demikian syahadat ataupun dahsyatnya syahadat. Sehingga amal-amalan soleh yang tidak didasari ataupun tidak dilakukan oleh orang yang bersyahadat, maka menjadi sia-sia. Nah, cakupan ajaran Islam tadi disinggung kaitannya dengan akidah, syariah, dan akhlak. Syariah merupakan dimensi praktis dari akidah. Artinya sesuatu yang sudah yakini harus dijalankan. Nah, syarat-syarat untuk beribadah itu diatur dalam syariah. Nah, ketika kemudian syariah dijalankan dengan benar, akidahnya kuat, maka konsekuensinya adalah akhlak. Atau dengan kata lain, baru dikatakan benar Islam seseorang jika sudah melaksanakan secara menyeluruh ajaran-ajaran Islam, kuat akidahnya, benar ibadahnya sesuai syariah, dan karimah akhlaknya. Baik, kita masuk ke bahas tentang akidah.
Akidah atau keimanan adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 136, barang siapa ingkar kepada Allah, 1, ingkar kepada malaikat, 2, ingkar kepada kitabnya, 3, ingkar kepada rasul-rasulnya, 4, dan ingkar pada hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian Allah juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah yang dikemukakan di depan para sahabatnya ketika seseorang yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia kita itu bertanya kepada Rasulullah di hadapan para sahabat, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, 1, engkau beriman kepada para malaikatnya, 2, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, 3, engkau beriman kepada para rasul-rasulnya, 4, engkau beriman kepada hari kiamat ataupun hari kemudian, 5, dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, malaikat Jibril membenarkan, engkau benar. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga ketika kita bicara akidah, maka ada 6 pilar akidah ataupun rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang ditugaskan untuk mengantarkan kitab ataupun wahyunya Allah kepada para rasul-rasul Allah, yang rasul-rasul Allah ini ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada umat manusia. Yang kelima adalah iman kepada hari kemudian, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Keenam pilar ini nanti dapat kita klaster, dapat kita kelompokkan ke dalam 3 ataupun 4 hal yang nanti menjadi sebuah pemahaman dasar dari akidah. Nanti terakhir akan kita kemukakan terkait dengan penyederhanaan atau pemaknaan akidah agar bisa menjadi hal yang akan selalu kita hidupkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Iman kepada Allah maknanya adalah Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Allah tidak beranak dan juga Allah tidak diperanakan. Kemudian Allah juga tidak serupa dengan apapun. Konsekuensinya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadah. Iman kepada malaikat itu adalah beriman atas keberadaan malaikat itu sendiri, kemudian beriman dengan nama-nama dan tugas malaikat. Di antaranya ada 10 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Di samping ada nama-nama lainnya. Nah, 10 itu adalah malaikat Jibril, itu mengawal dan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail mengantarkan rezeki kepada makhluk hidup. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan nanti. Israel mencabut nyawa makhluk hidup. Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga surga. Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan. Munkar Nakir nanti akan menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Nah, selain itu iman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat para malaikat. Di antaranya adalah pertama diciptakan sebelum Nabi Adam sebagaimana diberitakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Diciptakan dari cahaya sebagaimana dikemukakan Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian bisa menyerupai bentuk manusia sebagaimana juga diberitakan dalam surat Maryam ayat 17. Kemudian memiliki sayap sebagaimana diberitakan atau difirman Allah dalam surat Fatir ayat 1. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani bahwa Allah menurunkan wahyu dan kitabnya kepada Nabi Muhammad dan para rasul sebelumnya. Jadi kitab-kitab Allah itu tidak hanya diberikan kepada Muhammad.
Kitab-kitab Allah ini diberikan kepada para rasul sebelumnya juga. Di antara 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya dan wajib diimani adalah kitab Taurat. Ini diberikan kepada umat Nabi Musa. Artinya diberikan kepada Nabi Musa atau Rasul Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian Zabur, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud. Injil diberikan kepada Nabi Isa dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Mengimani kitab-kitab Allah ini adalah maknanya Allah itu memberikan aturan dan jalan yang terang kepada tiap-tiap umat. Bahwa Allah menciptakan makhluknya, kemudian Allah juga membekali aturan agar supaya makhluknya bisa selamat kelak di hari akhir. Kemudian kitab-kitab para rasul sebelum Nabi Muhammad itu hukum atau syariahnya berlaku untuk waktu tertentu dan untuk kaumnya. Jadi ketika bicara kitab Taurat ini hanya berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Kemudian ketika Zabur maka berlaku untuk kaumnya Nabi Daud. Kemudian ada Injil, ini membenarkan Taurat dan Zabur dan berlaku untuk kaumnya Nabi Isa. Di sini terlihat bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad adalah diperuntukkan ataupun berlaku untuk waktu tertentu dan untuk kaumnya atau untuk kaum tertentu. Berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ataupun diturunkan kepada Rasul terakhir. Ya. Pertama, menguatkan kebenaran dari kitab-kitab para rasul sebelumnya, sama Injil, Zabur dan Taurat itu juga demikian. Yang kedua, isinya terpelihara dari penyimpangan sampai hari kiamat. Ini dijamin oleh Allah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya, bahwa Al-Quran ini tidak hanya diberikan pada kaumnya Muhammad, tetapi disebutkan Allah Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Insyaallah. Iman kepada Rasul Allah, artinya ketika kita bicara Rasul Allah itu adalah mereka yang memperoleh wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan ada nabi, dia memperoleh wahyu Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Tabrani yang disahihkan Al-Albani, itu jumlah nabi ada 124.000, kalau jumlahnya rasul ada 315. Nah, 5 rasul ulul azmi yang istimewa ataupun memiliki keteguhan perjanjian dengan Allah atau misakon kholisan, teguh dan sabar dalam menyampaikan ketauhidan, ini terfirmankan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Iman kepada Rasul Allah maknanya adalah bahwa kita mengimani bahwa risalah atau misi para rasul ini benar dari Allah. Kemudian tidak membedakan keimanan kepada salah satu dari mereka. Terus yang kemudian wajib taat kepada mereka. Terus kemudian mereka manusia berjenis kelamin laki-laki dan bukan Tuhan. Kemudian juga iman kepada Rasul maknanya adalah Allah menguatkan mereka dengan mukjizat, sehingga para Rasul itu memiliki mukjizat. Selanjutnya sahabat-sahabat terkait dengan iman kepada hari akhir, yaitu mengimani segala yang akan terjadi setelah kematian sebagaimana difirmankan Allah dan dalam Al-Quran dan diberitakan Rasulullah Muhammad SAW. Maknanya adalah kita mengimani semua kejadian-kejadian di hari kemudian, diantaranya terkait dengan kematian dan pertanyaan kubur, kemudian nikmat dan siksa kubur, hari kiamat dan kebangkitan, kemudian ada padang mahsyar, kemudian ada mahkamah Allah yang berhisab, kemudian ada titian syirat yang menghubungkan ataupun jembatan yang ada di atas neraka dan di seberangnya adalah surga, kemudian
surga dan neraka itu sendiri. Nah, yang terakhir, pilar keenam adalah iman kepada takdir baik dan buruk, yaitu mengimani segala kejadian terjadi karena Allah yang menakdirkannya ataupun mengizinkannya. Maknanya adalah bergantung hanya kepada Allah, baik dan buruk merupakan kehendak Allah dengan segala ilmunya. Setiap aktivitas yang dijalankan terlaksana karena Allah yang menggerakkannya. Ini akan membawa konsekuensi kita akan senantiasa optimis. Kemudian setiap musibah yang dialaminya terjadi karena Allah mengizinkannya. Ini akan membawa konsekuensi kita akan senantiasa bersabar. Dengan pemahaman yang seperti itu, bahwa akidah keimanan yaitu membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan, serta memahami 6 pilar akidah keimanan, maka secara sederhana kaitannya dengan iman kepada Allah akan mengantarkan kita pada pemahaman dari mana kita berasal, yaitu tentu saja dari Allah. Kita mengenai Allah sebagai pencipta, maka dari mana asalnya ini menjadi sebuah pegangan, selalu menjadi anchor bahwa kita hidup di dunia karena Allah berkehendak agar kita hidup di dunia menjadi khalifah, ya. Terus kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul tidak lain merupakan pemahaman untuk apa kita diciptakan, karena malaikat membawa risalah, membawa wahyu Allah yang berupa kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah yang disampaikan kepada rasul-rasulnya, tidak lain merupakan syariat. Artinya di sini adalah bimbingan Allah agar supaya ketika kita beribadah kita menggunakan SOP sebagaimana dicontohkan oleh rasul-rasulnya, dan menjadikan kitab Allah sebagai referensi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kemudian iman kepada hari akhir itu adalah dapat kita pahami, memberikan pemahaman kita, akan menguatkan keyakinan kita bahwa kita selalu disadarkan dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kita mau kemana. Tentu saja kemudian disempurnakan, segala sesuatunya harus digantungkan kepada Allah dengan selalu membawa serta Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yaitu iman kepada takdir baik dan buruk. Segala sesuatunya biar Allah yang menentukan. Sahabat-sahabat, itulah terkait dengan pembahasan tentang akidah. Selanjutnya kita akan membahas tentang syariah. Semoga dimudahkan. Saya Dedi Sani, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita untuk bersemangat mempelajari Islam dan juga mengaplikasikan nilai-nilai yang dibawa dalam ajaran Islam. Tentu saja sebagai bagian dari konsekuensi kita dihidupkan di dunia ini. Insya Allah kita dimudahkan untuk membahas syariah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Dedi Sani, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.